Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian harapkan. Amin. Seperti biasa di sini Mendes Tarot tentang hati dan jiwa kembali hadir untuk menghibur kalian dengan fun reading kartu tarot, di mana di sini syarat dengan saran dan solusi. Oke ya. Seperti biasa Mendes sudah shuffle kartunya dan Mendes bagi menjadi 3 tumpukan kartu sebagai pilihan sahabatku semua, dimana nanti akan Mendes berikan suatu tanda untuk mewakili agar pilihan-pilihan kalian nanti bisa tepat dan memang seperti yang kalian harapkan ya. Di sini di nomor pilihan nomor 1 Mendes akan taruh seekor itik kuning ya, dan ada itik hijau untuk file kedua dan itik pink untuk file ketiga. Nah, bisa memilih file 1, file 2 atau file 3 ya, dimana pada kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul. Apakah dia sudah ada yang lain? Ya, tentunya ini buat mantan atau yang lagi-lagi jeda gitu, atau yang lagi galau-galau kenapa pasangan menjadi berubah gitu ya, bisa menjadi berubah gitu. Apakah ada yang lain? Nah, nanti di sini kita akan dapatkan jawabannya ya melalui prediksi kartu tarot ya. Mendes selalu tekankan bahwa ini hanyalah bersifat fun reading, jadi bisa resonate bisa tidak ya, tergantung energi kalian nanti yang akan tercurah di tumpukan kartu-kartu pilihan kamu semuanya. Oke? Seperti biasa kalian harus pilih salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau semuanya dipilih ya. Nah, siapa tahu nanti energi kalian nyantol ke file yang lain juga ya, selain pilihan kalian. Ya, bagaimana caranya? Fokuskan hati, pikiran, dan gunakan intuisi hati kamu ya, karena intuisi hati tidak akan pernah bohong. Dan bayangkan orang yang kamu pertanyakan di sini. Kemudian jangan lupa selalu berdoa, memohon petunjuk yang akan diberikan yang terbaik untuk pilihan kamu. Oke? Silahkan pilih, waktunya cukup 5 detik saja ya. Oke, kita sekarang mulai ya. Dari file pilihan nomor 1 ya, diwakili oleh bebek kuning. Bebek kuning artinya kuning berhati-hati. Oke, kita mulai tebar kartunya. Apakah dia sudah ada yang lain? Oke. Di sini bottom of the deck-nya ada as greeting. Dan clue-nya ada 221. Oke. Kemudian kita tebar kartunya mewakili perasaan si dia ya. Di sini ada Page of Pentacle, ada Wheel of Fortune, kemudian ada The Lover ya, kemudian ada 6 pedang atau Six of Swords. Untuk klarifikasinya di sini ada Seven of Swords, ada Six of Cups, kemudian ada X of Swords ya. Kemudian ada terakhir Queen of Wands. Oke. Queen of Wands. Dimulai dari bottom of the decks-nya, di sini ada as greeting, diartikan sebagai kekayaan ya, bisa juga sebagai kesehatan, bisa juga cinta dan kebahagiaan, atau sebuah surat tentang cinta. Pribadi dari bottom of the deck ini ya, pribadinya adalah intuitif ya, ceria dan naluriah atau juga ramah juga bisa. Oke ya. Kalian berdiri dengan elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Kemudian untuk clue-nya ada 21, diartikan sebagai
masalah keuangan ya, bisa dimungkinkan nanti kalian akan kehilangan barang ataupun uang, jadi diharap berhati-hati. Tetapi untuk dominium ini sendiri menunjukkan baik untuk kehidupan dan pertemanan kalian semua ya, ataupun hubungan cinta. Oke. Kita mulai untuk mengulik dari tebaran-tebaran kartu tarot di sini ya, dimulai dari perasaan dia tentang dia ya, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasinya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Page of Pentacle, diartikan sebagai peluang ya, peluang. Dan di sini juga ada Wheel of Fortune, didampingi oleh Wheel of Fortune, yaitu semua elemen ada di sini ya, termasuk elemen api, elemen air, elemen tanah, elemen udara ya, semua ada di sini ya. Ini juga diartikan sebagai suatu ketegasan ya, atau roda keberuntungan juga bisa, ataupun perubahan kehidupan. Di sini apakah dia sudah ada yang lain? Perasaan di sini dia sangat sayang dan sangat cinta sama kamu. Kalian berdua saling mencintai ya. Di sini dia membutuhkan ketegasan dari hubungan ini dari kamu ya. Bisa vice versa ya. Bisa kamu yang minta ketegasan, bisa juga dia ya. Di sini kalian saling mencintai, tetapi dia perlu ketegasan dari hubungan ini ya. Karena apa? Akan terjadi perubahan hidup ya di sini ya. Maksud perubahan hidup di sini apa? Kalau kamu tidak memberikan ketegasan dalam hubungan ini ya, ini adalah suatu perjalanan kalian ya. Karena apa? Dia mau hubungan ini tidak cuma stuck aja gitu. Jadi gimana? Dia ingin menjadikan hubungan ini menjadi suatu perjalanan di antara kalian itu menjadi suatu perjalanan hidup ya. Jadi dia ingin mengalami perubahan dari hubungan ini menjadi lebih ke jenjang yang lebih tinggi ya, misalkan kayak komitmen gitu. Karena apa? Dia ingin melanjutkan hubungan ini untuk berjalan lebih ke depan, dan dia ingin meninggalkan masa lalunya gitu, menjadi apa ya, berbagi kasih gitu. Jadi yang kemarin pacaran dia ingin bertunangan, terus dia kan melanjutkan hidupnya ya, melanjutkan perjalanan hidup gitu bersama kamu, karena dia ingin meninggalkan hubungan yang kemarin ya, yang kemarin statusnya pacaran, ingin menjadi tunangan ataupun apa itu. Karena selama ini dia ingin berbagi kasih denganmu ya, ingin berbagi kasih denganmu. Dia selama ini merasa terkekang, merasa geraknya itu, langkahnya itu susah gitu loh. Nah, tapi kalau kalian tidak mau memberikan ketegasan, maka dia akan memakai peluang itu untuk meninggalkan kamu, untuk mencari perjalanan hidup yang baru gitu. Dia akan meninggalkan perasaan cinta kasih terhadap kamu ini untuk menjadi ke jenjang yang lebih baik. Karena sebenarnya bersama kamu itu dia tidak terlalu bahagia ya. Dia tidak terlalu, kalian itu prinsipnya tidak sama dengan prinsip dia gitu. Sebenarnya tuh seperti itu ya. Jadi di file nomor 1 ini diperlukan ketegasan dari kamu. Kalau kamu mau lanjut, ayo lanjut. Kalau tidak, dia akan melanjutkan perjalanan hidupnya ke arah lebih ke depan lagi ya, untuk dan meninggalkan masa lalu bersama kamu gitu. Meninggalkan masa lalunya yaitu kamu gitu. Ya, karena selama ini dia udah cukup sabar sama kamu ya kan. Dia cukup mengalah sama kamu. Ya, dia cukup pengertian sama kamu, atau ini bisa sebaliknya ya. Tapi dia di sini udah ngerasa sangat amat lelah dengan memikirkan hubungan ini, karena mungkin prinsipnya memang berbeda. Walaupun kalian saling cinta, tapi prinsipnya berbeda, sering beda prinsip ya. Maka oleh itu dia sekarang saat ini ya, dia minta ketegasan dari kamu. Kalau tidak, nanti dia akan pergi
melanjutkan perjalanan hidupnya, ya begitu. Ya, file nomor 1. Karena apa? Karena memang saling cinta di sini, memang saling cinta. Tapi ada satu hal yang membuat si dia atau bisa juga si kamu itu beda prinsip di sini. Kadang-kadang kalian tuh kelihatan banget kalau nggak cocok gitu. Tapi saling cinta, ada ya, ada. Ya. Maka dia butuh keputusan dan ketegasan untuk hubungan ini, mau dilanjut apa mau sudah. Kalau dilanjut berarti kalian harus siap menerima komitmen baru dari dia, dari pacaran menjadi apa selanjutnya gitu. Tapi kalau kamu tidak mau memutuskan, berarti hubungan itu terhenti dan dia akan melanjutkan perjalanan untuk melangkah ke depan bersama yang lain, karena di sini ada peluang, ya kan? Nah, jadi ini terserah kalian, terserah yang pilih file nomor 1 ya. Hubungan kalian saling cinta, tapi kok seperti ini nggak satu prinsip tuh bagaimana? Nggak satu jalan ya. Kadang kalian maunya ke utara, dia maunya ke selatan, kayak gitu. Sebetulnya nggak nyambung, dan ini memang benar menjadi beban pikiran dia. Bisa kamu yang terbebani atau dia yang terbebani, tapi kalian berdua itu saling mencinta. Jadi dia itu selama ini bertahan karena mencintai kamu, menyayangi kamu gitu ya. Coba aku lihat untuk sarannya buat kamu. Mohon saran untuk pilihan kartu nomor 1. Bertebaran 1, 2, 3, 4. Oke. Aku buka untuk pesan saran membuat kamu ya. Sepasang pengantin, ya kan? Dia ingin hubungan ini mau dibawa kemana? Dia maunya bukan mau dibawa kemana. Dia mencintai kamu, tapi walaupun selama ini memang kalian berdua itu beda prinsip, tapi dia sangat mencintai kamu dan ini benar-benar menjadi beban pikiran. Nah, dia mempertanyakan ke kamu, minta ketegasan hubungan ini mau dibawa kemana. Kalau menurut dia ini yang sudah bertunangan atau berpacaran mau pinginnya menikah ya, sebagai sepasang pengantin ya. Dia cinta sama kamu walaupun kalian sering bertengkar karena beda pemikiran. Jangan kekanak-kanakan, kamu diharap nggak boleh kekanak-kanakan. Oh, berarti yang membuat dia tidak suka atau beda prinsip itu karena kamu sifatnya berkanak-kanakan gitu ya. Kocok white ampau. Oke. Kocok white ampau. Kocok white ampau. Oke, langsung jatuh ya. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta, bersamanya apa yang kamu harapkan kemungkinan akan dikabulkan, kemungkinan besar ya akan dikabulkan. Oke. Untuk pesan yang keempat untuk saran buat kamu ya, kasih sayang. Ya, ini seperti ini. Walaupun kalian beda prinsip, tapi kalian tuh saling menyayangi, saling mencintai. Di sini sepertinya kalau Mendes lihat itu kan sifat salah satu di antara kalian tuh kekanak-kanakan. Jadi terciptalah seperti beban pikiran ya. Makanya dia langsung mengambil keputusan, minta keputusan dari hubungan ini mau dibawa kemana, ya kan? Supayanya apa? Nanti bisa terjadi pendewasaan. Mungkin kalau menurut si dia atau menurut kamu, kalau sudah satu hubungan komitmen yang kuat itu bisa membentuk kamu tuh menjadi jiwa yang pribadi yang dewasa, bukan yang kekanak-kanakan lagi mungkin ya. Ini di sini ada salah satu kalian yang kekanak-kanakan yang membuat dia pusing kepala ya, seperti terjerat, bukan terjerat, seperti terkekang gitu, karena kalian beda prinsip di sini. Kamu kekanak-kanakan atau dia yang satunya lagi ya dewasanya minta ampun.
capek kan yang dewasa. Kita kocok with amponya untuk saran alam semesta. Oke, satu-satu ambil 2 ya. Oke, oh dikasih 3. Terima kasih. Kegagalan ya, jangan sampai hubungan ini gagal ya. Tapi kalau memang harus berpisah ya nggak apa-apa, tergantung kalian ya, tergantung kamu ataupun dia, bisa vice versa ini ya. Yang meminta ketegasan bisa kamu, bisa juga dia ya, kan vice versa ya. Selesaikan masalah. Ada masalah apa dengan kalian? Selesaikan ya. Sifat kekanak-kanaknya dibuang. Orang kalau sudah berani menjalin hubungan itu berarti sudah dewasa atau mengikhlaskan ya, mengikhlaskan ya. Di sini kan minta ketegasan. Kalau kamu nggak bisa memberikan ketegasan sama dia makanya akan melanjutkan perjalanan hidupnya dengan menggunakan peluang yang ada, yaitu bisa mencari cinta yang lain. Karena di samping itu alasannya di sini adalah kalian itu saling mencintai tapi tidak satu prinsip, tidak satu arah gitu ya. Kalian kayak model kayak tidak sebanding itu, yang satu dewasa, yang satu kekanak-kanakan, itu membuat salah satunya di antara kalian pusing kepala ya. Makanya hubungan ini mau dibawa kemana ya. Kalau mau dilanjut ya dilanjut, kalau tidak ya sudah, dia akan mencari kehidupan yang baru. Mungkin yang satu ini sudah cukup dewasa dan memang udah mapan dan udah layak untuk mencari pasangan hidup, tetapi bersama kamu kamu terlalu kekanak-kanakan, atau sebaliknya kamu yang dewasa yang kekanak-kanakan, dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip hatinya ya. Hubungan ini kamunya terutama yang membuat itu, yang kekanak-kanakan, membuat dia itu sedikit terkekang gitu. Dia minta ketegasan. Kalau tidak mau memberi ketegasan dan menyudahi hubungan ini ya, berarti kamu harus mengikhlaskan ya. Cepat segerakan selesaikan masalahmu ini ya. Beri ketegasan kalau memang perlu diberi ketegasan. Kalau mau dilanjut, kalau tidak ya tidak. Yang pasti di sini ada pesan dia ingin menikah. Jadi terserah kalian ya. Semua ini terserah di keputusan pada kalian. Jadi kalau dipertanyakan apakah dia sudah ada yang lain, belum. Dia masih menunggu keputusan dari kamu. Apakah kamu mau melanjutkan hubungan ini atau menyudahi hubungan ini? Karena dia saat ini mengharapkan orang yang serius ya, orang yang serius buat dia. Karena di lain dia sudah matang, usianya pun sudah cukup ya. Jadi untuk file nomor 1 digarisbesarkan, dia ada seseorang yang sudah dewasa yang ingin membina suatu rumah tangga ya. Jadi kalau kalian memang belum siap, ya udah berikan keputusan kepada dia dengan sebaik-baiknya, seramah-ramah dan searif-arifnya, jangan sampai melukai hati dia ya. Karena di sini dia itu mencintai kamu ya. Tapi dengan harapan kalian bisa menyatu sebagai sepasang pengantin atau suatu pernikahan di sini ya. Ya. Oke, yang pilih file nomor 1, semoga bisa menjadi pencerahan buat kalian yang punya pertanyaan apakah dia ada yang lain kok selama ini dia diam ya. Dia hanya menunggu keputusan dari kamu. Dia sebetulnya menunggu jawaban dari kamu. Oke. Terima kasih yang pilih file nomor 1. Jangan lupa like-nya ya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komen, terutama itu komennya ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video Mendes Tarot tentang hati dan jiwa yang baru ya. Dan semoga kalian bisa mengerti, memahami maksud dari file nomor 1 ini, apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia belum ada siapa-siapa, dia akan melangkah setelah keputusan dari kamu gitu. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, jangan sampai salah langkah ya. Karena di sini sebagai
clue-nya aja di sini, tetapi domain menunjukkan baik untuk kehidupan percintaan kalian ya. Jadi terserah kalian. Bottom of the deck-nya pun bicara tentang kebahagiaan dan cinta, dan sebuah surat tentang cinta, yaitu mungkin yang dimaksud di sini adalah surat pernikahan gitu ya. Oke, terima kasih sekali, tetap semangat ya. Ingat, ini hanya prediksi ya, jangan jadikan pedoman atau patokan hidup kalian ya. Kalau ada kesalahan itu adalah milik Mendes, kalau ada kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita. Oke. Bye bye. God bless you. Oke, kembali bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita kembali ke file 2 untuk membacakan atau mereading file pilihan nomor 2 ya. Dimana di sini diwakili oleh bebek warna hijau, itik warna hijau. Wek. Hijau sendiri berarti jalan terus. jalan terus ya. Oh ya, selalu Mendes tekankan ini hanyalah fun reading saja. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi yang tertarik di sini ya, energi kalian yang tertarik di sini ya. Karena ini bersifat general atau Mendes menarik energi dari berbagai macam energi ya, dari segala penjuru, dimana kalian yang menonton akan tertarik energinya. Tergantung kalian fokus atau tidaknya gitu. Oke, kita mulai ya. Dari bottom of the decks-nya ya, di sini ya ada bottom of the decks. Oh ya, Mendes selalu sarankan atau selalu tekankan, ini hanyalah fun reading, bisa jangan dijadikan patokan dalam kehidupan kamu sehari-hari ya, dan jangan jadikan dasar hidup kalian sehari-hari. Ini hanyalah suatu prediksi ya, jadi bisa resonate, bisa tidak ya. Oke. Di sini ada bottom of the deck-nya ada 9 scope atau 9 of spades ya. Kemudian ada clue-nya 50. Oke. Untuk tebaran kartunya di sini ya, sebagai mewakili perasaan dia, ada 3 of wands. Kemudian ada 5 of cup. Oke, ada 5 of cup. Kemudian ada X of cup, 8 cup. Kemudian ada Page of swords. Oke. Kita lanjutkan untuk klarifikasinya, ada S of cup. Ya. Kemudian ada Six of swords. Kemudian ada Seven of cup. Ya. Ada The Empress. Oke. Kita ulik yuk. Apakah dia sudah ada yang lain? Oke. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 9 of spades atau nasib buruk dalam segala hal ya. Ya, termasuk kayak depresi, kayak kehancuran pokoknya ya. Juga akan terjadi kematian ya, atau energi rendah ya, juga bisa tuh. Terus kecemasan yang berkepanjangan, yang secara ekstrim tuh berkepanjangan gitu. Kemudian clue-nya ada 51, diartikan sebagai kisah cinta atau pertemuan yang menarik dengan teman baru ya, tetapi berakhir tidak bahagia. Oke, kita mulai dari tebaran kartunya, kita ulik ya, mari. Di sini ada 3 of wands, diartikan sebagai kesuksesan ya, kesuksesan. Ada juga, selain kesuksesan ini ada juga kegalauan yang berkepanjangan ya, karena dia memandangin
lautan luas itu ya, api itu ya, api. Di situ ada kapal-kapal yang berlayar tapi di atas api. Jadi kayak semacam bukan renungan ya, bukan beban pikiran, tapi kegagalan ya, kegagalan dalam cinta. Ya, di sini menurut si dia atau menurut kamu bisa vice versa di sini. Hubungan ini membuat dia sangat kecewa ya, sangat kecewa karena mungkin hubungan yang sangat amat melukai ya. Ini di sini ada lautan api juga kan ya. Jadi hubungan ini selalu memanas saja, gersang dan memanas, sehingga dia akan mencari pencarian orang yang baru, mulai terpikirkan untuk mencari peluang orang baru di sini atau hubungan cinta baru gitu ya. Jadi kalau ditanyakan apakah dia sudah ada yang lain, dia udah memikirkan untuk mencari peluang, ada mencari menggunakan peluang ya, mencari cinta karena ada peluang di sini. Dan di sini dia juga udah mulai awal meninggalkan kamu, benar-benar meninggalkan kamu, mencari kehidupan yang baru, yaitu melakukan perjalanan hidup baru menuju ke depan, yaitu ke arah pilihan cinta yang lain. Ya, karena di sini juga dia sudah ada seseorang yang ada di dia, mungkin istrinya, mungkin pacarnya yang selain kamu, mungkin siapa dia, orang terdekat buat dia. Di sini ada wanita yang siap memanjakan dia karena dia juga sifatnya manja ya. Juga dia kesuburan, dewi kesuburan, yaitu bisa diartikan juga di sini adalah kehamilan, menunggu kelahiran gitu. Atau mungkin kamu adalah orang ketiga ya. Jadi kamu berpasangan dengan orang yang sudah berkeluarga gitu, atau berpasangan dengan seorang yang sudah punya pasangan gitu ya. Dan dia menunggu kesempatan kelahiran di sini ya. Menunggu kelahiran atau menunggu ini ada kehamilan di sini yang jelas ya. Jadi di sini kalau kalian bertanya apakah dia sudah ada yang lain, iya, dia sudah ada yang lain ya, karena dia meninggalkan hubungan bersama kamu itu sangat tidak membuat dia nyaman, membuat dia sangat kecewa, selalu kecewa, maka dia meninggalkan kamu ya. Setelah itu juga di sana memang ada pilihan cinta selain kamu, itu ada dia. Ini tahu istrinya, tahu tunangannya, tahu pacarnya, tahu orang baru, orang ketiga setelah kamu ya. Itu karena ada kamu terus dia mencari orang baru gitu. Soalnya apa, di sini ada perjalanan dalam pilihan cinta. Terus ada ini. Berarti terjadi udah ada mau kelahiran, kehamilan dan kelahiran di sini ya. Atau dia menemukan seseorang yang sangat sayang sama dia ya, walaupun dia manja tapi memperhatikan pasanganmu ini, sehingga dia meninggalkan kamu, mencari cinta yang lain. Sepertinya kalau udah ada ini adalah awal cinta yang disaksikan kepada ketuhanan yang Maha Esa ya, berarti sudah menikah. Berarti dia sudah menikah dan punya istri yang lagi hamil di sini. Ya, apakah dia akan kembali? Apakah dia ada yang lain? Ya, dia sudah ada yang lain selain kamu. Ya, jadi jangan terlalu berharap. Di sini diminta kamu jangan terlalu berharap. Kenapa? Dari bottom of the deck-nya sendiri berbicara ini adalah nasib baik dan nasib buruk dalam percintaan. Akan terjadi depresi, kecemasan ekstrim, dan kemungkinan pertengkaran ya. Di clue-nya juga di sini diartikan sebagai suatu kisah cinta pertemuan yang menarik ya, tetapi akhirnya tidak bahagia, berakhir tidak bahagia. Oke ya, begitu simpelnya nomor 2 ya. Semoga kalian yang mengalaminya diberikan kesabaran. Kalau yang tidak mengalaminya ya buat antisipasi atau buat pembelajaran. Kalau memilih pasangan itu harus benar-benar diteliti latar belakangnya, itu siapa dia, apa dia udah punya pasangan, apakah dia itu single, apakah dia itu memang benar-benar seseorang yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ya di sini kan ada kehamilan ini. Berarti kamu adalah orang kedua setelah ini. Ini dulu baru kamu, atau bisa jadi kamu dulu baru ini. Karena di sini pasangan kamu
merasa tidak bahagia dengan hubungan ini sebetulnya gitu. Oke ya, makanya dia mencari pencarian cinta yang baru. Ini ada perjalanan dan pilihan cinta. Kemudian ada seseorang yang hamil, seseorang yang akan melahirkan, atau seseorang yang bisa memanjakan dia juga. Oke ya. Oke, sekarang aku kocok untuk gold bags-nya ya. Saran apa untuk kamu? Apakah dia sudah ada yang lain? Ya, dia sudah ada yang lain. Sekarang kita menunggu saran dari gold bags. Saran apa yang akan diberikan oleh gold bags? Oke. Aku buka pesan pertama, kegagalan ya. Sepertinya di kartu nomor 2 ini, pilihan nomor 2 ini semua diliputi oleh kegagalan ya. Kegagalan, kecewa cinta. Ya. Ya, ini suatu pilihan hidup ya. Kalau nggak bahagia ya, kalau nggak berhasil ya gagal. Yasin, hubungan cintamu dengan doa yang terbaik. Seharusnya seperti itu. Kalau kamu menjalin cinta, lihat dulu latar belakangnya. Siapa dia? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Kalau enggak ya sudah. Jadi kamu harus memikirkan ulang untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan atau seseorang. Kalau kamu feminim yang nonton, ya harus benar-benar memperhatikan pasanganmu itu siapa, yang harus kamu pacarin itu siapa, pacar kamu itu siapa, orang single atau orang udah punya pasangan. Ya, jadi tidak akan kecewa di belakangnya gitu. Cintanya hanya untuknya, walaupun cinta ini hanya untukmu ya. Tapi dia tidak bisa berkutik apa-apa, karena di sini ada pilihan cinta juga. Ya. Dan dia akan meninggalkan kamu mencari pencarian cinta yang lain ya. Apa ini di angka 16 ini? Apa yang lahir? Siapa yang lahir tanggal 16? Siapa yang ada apa di tanggal 16? Ya, apa dia atau kamu yang lahir 16 tanggal 16 ya? Tuh, sepasang pengantin ya, dia sudah menikah. Sudah menikah. Oke. Sekarang aku shuffle untuk pesan alam yang buat kamu ya. Oke, 1. Aku ambil 2 ya. Oh, aku ambil yang ini aja. Ya. Aku buka untuk word of ampunya, pesan alam semesta buat kalian ya. Bukan buat kamu tapi buat kalian. Cinta, kejar cintamu apabila harus dikejar ya. Ya kejarlah, kalau dia memang pantas untuk kamu kejar, nggak apa-apa. Karena memang udah terlanjur cinta, mau apa lagi? Ya kan? Atau mengikhlaskan saja ya. Kamu mau mengejar atau mau mengikhlaskan, ini sekarang yang diserahkan kepada kamu yang merasa mengalami seperti ini ya. Karena apa? Rasa harapan ada di kalian ya, bukan di Mendes ya. Kamu mau lanjut atau mau mengikhlaskan ya kan? Terserah kalian ya. Oke. Pesan Mendes ya, mengenal seseorang harus mengerti siapa dia. Benarkah dia ingin mendekati kamu karena sesuatu tujuan yang baik, atau karena hanya untuk main-main, atau hanya untuk apa ya. Jangan pernah terlena oleh hal seperti itu karena akan menyusahkan diri kamu sendiri. Oke ya. Yang pilih nomor 2, jangan berduka, masih panjang perjalanan kalian itu. Tidak sekadar cuma di satu titik ini saja, tetapi masih ada titik-titik lain yang bisa kamu datangin. Oke ya. Terima kasih. Yang pilih nomor 2 ya. Jangan lupa like-nya, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan video-video Mendes Tarot tentang hati dan jiwa yang baru ya. Untuk 2 hari ini nggak tahu kenapa, untuk seharian kemarin mohon maaf ya, personal reading ditutup dulu. Untuk hari ini mulai dibuka lagi untuk saat ini ya, untuk
saat ini. Karena apa? Kemarin lagi badan tuh kurang fit, takutnya ditunggu-tunggu hasil dari readingnya, tapi Mendes belum bisa gitu kan. Jadi kemarin untuk seharian memang minta maaf untuk yang sudah telepon, WA nggak Mendes respon. Kemarin seharian memang Mendes istirahat total ya. Oke. Terima kasih sekali. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan orang lain ataupun diri sendiri. Tetap hidup, hadapi dengan semangat dan semua dianggap sebagai anugerahnya. Bye. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di sini akan membacakan untuk pilihan kartu yang ketiga ya, diwakili oleh Itix Pink. Romantis. Romantis. Apakah dia sudah ada yang lain? Mari kita ulik ya. Buat yang bertanya-tanya tentang apakah dia sudah ada yang lain ya, nanti di sini kita lihat untuk apa prediksinya ya di sini. Apa jawabannya di sini? Melalui prediksi kartu tarot ini semoga bisa memberikan jawaban ya. Tapi satu, jangan jadikan prediksi ini sebagai pedoman atau sebagai dasar kalian hidup sehari-hari ya. Tapi jadikan hanya suatu prediksi, suatu motivasi dan suatu antisipasi. Oke ya, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 10 keriting. 10 keriting ya. Aku taruh di sini 10 keritingnya. Oke. Kemudian clue-nya ada 60. Mulai deh Mendes ketawa. Tadi di file 12 agak serius sedikit. Nggak tahu kenapa pingin serius saja tadi. Ya, oke. Kemudian dilanjutkan dengan tebaran kartunya yaitu mewakili perasaan dia ya. Ada Queen of Cup. Tiba-tiba baterainya mau lowbat tinggal 15%. Tapi tetap kita lanjut dulu. Ada 2 tongkat atau 2 of wands. Kemudian ada the pool. Ada the pool. Kemudian ada 10 of pentacle. Oke. Untuk klarifikasinya di sini ada next of cup. Kemudian ada 6 of wands. Dan ada 10 of swords. 10 of swords. Kemudian ada Queen of Cup. Ya. Oke. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 10 keriting yang diartikan uang datang dengan tidak terduga dari mana sumbernya. Dari bos. Terus nasib baik juga bisa diartikan sebagai nasib baik. Juga bisa diartikan sebagai hadiah ya kan, tidak terduga. Dan juga mungkin kalian akan melakukan perjalanan ke luar negeri ya. Sebentar. Oke, aku ambil lagi. Di sini pribadi dari bottom of the deck-nya ini adalah intuitif, naluriah dan ramah serta ceria ya. Kalian berdealing dengan elemen api ya, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan ada juga elemen air ya, di sini Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke. Kemudian clue-nya ada 60 ya. Kamu harus waspada terhadap teman baru atau penipu. Juga bisa kamu akan sengsara akan adanya gosip-gosip ya. Jadi ini untuk antisipasi juga. Oke. Kemudian mari kita ulik untuk tebaran kartunya di sini ya, mewakili perasaan dia dan klarifikasinya. Di sini ada Queen of Cup. Apakah dia sudah ada yang lain?
ya. Ada Queen of Cup, diartikan si dia ya, suatu kebijaksanaan atau bijaksana ya. Nah, tentang pembelajaran hidup, ini perasaan dia ya. Ya, terus ada the pool itu awal dari kebahagiaan yang besar, apa ya? Awal kebahagiaan yang sangat bahagia, itu apa namanya? Pokoknya berlimpah kebahagiaan gitu ya. Ya. Untuk perasaan dia bersama kamu itu, dia merasa kamu itu adalah awal dari semuanya. Karena mungkin kamu orangnya jujur, mungkin kamu orangnya polos, mungkin kamu orangnya baik hati, dan kamu bijaksana mungkin. Ya, selama mempelajari hubungan ini, dia itu merasa sangat bahagia berjalan bersama kamu. Makanya dia akan menawarkan cinta ke kamu untuk suatu keberhasilan dari hubungan ini ya. Ya, dia tidak mau hubungan ini kamu khianati ya. Terus pertanyaannya, apakah dia sudah ada yang lain? Nggak ada. Kalaupun kalian putus, dia nggak ada yang lain. Kalaupun kalian jeda, dia nggak ada yang lain. Orang di sini kayak dia bahagia sama kamu, kenapa mesti cari yang lain? Ya kan? Tuh. Di sini juga ada kebijaksanaan. Ini seorang Queen of Cup. Seseorang yang sangat bijaksana. Bagaimana mau meninggalkan kamu, ya kan? Walaupun kamu berdebat, kamu apapun yang terjadi tadi, tidak pernah mengkhianati cintanya Anda. Walaupun kamu udah jeda sama dia, kamu putusin dia, atau kebalikannya dia putusin kamu gak bakal meninggalkan dia, dan kamu tidak akan mengkhianati dia, ataupun sebaliknya seperti itu ya. Jadi kalau apakah dia sudah ada yang lain? Gak ada. Dia tetap setia, bahkan akan menawarkan cinta kepadamu itu menjadi suatu yang lebih baik ya, menjadikan sesuatu yang lebih baik, penawaran cinta yang sangat indah. 6 6 of one itu kemenangan atau kemuliaan ya. Dia tidak akan mengkhianati hubungan ini, karena kamu merasa menurut dia itu kamulah yang telah memenangkan hatinya, ataupun sebaliknya dia yang telah memenangkan hatimu gitu. Berarti nggak ada yang lain ya, Desnya ada. Kamu maunya gimana? Maunya ada yang lain? Ya udah, ini dibalik aja. Ini dibalik begini pasti ada yang lain nanti. Jangan dong, Des. Nah, kamu maunya bagaimana? Kalau nggak mau ada yang lain, ya ini kenyataannya di pesan kartu file nomor 3, dia tidak pernah ada yang lain, dan walaupun kalian sudah putus, dia tetap ngejomblo gitu loh. Kalau orang Jawa bilang yo dhewean, ora golek kanca, ora golek pasangan lain ya, tetap sendiri, tetap setia. Karena apa? Dia belajar tentang kehidupan bersama kamu itu ternyata banyak bahagianya, dan dia merasa nyaman bersama kamu. Walaupun kadang-kadang dia itu menjengkelkan buat kamu, ataupun kamu menjengkelkan buat dia, tapi buat dia itu nggak ada artinya, tidak mengganggu hubungan kalian. Terus kemarin putus kenapa? Nggak tahu, mungkin kalian salah paham, bisa jadi. Emang makanya mari kita buka ini. Kita buka dari Gulbex. Tapi Des, kok kenapa itu apa namanya, Des? Bottom of the deck-nya kok 10 keriting? Iya kan, di sini ada diartikan sebagai sesuatu atau uang yang tak terduga dari sumber manapun, dan nasib baik buat kalian ya. Mungkin karena kamu dapat hadiah di sini ya kan. Itu tidak semuanya harus dipukul rata. Itu bisa artinya kamu bernasib baik, kamu akan jalan-jalan sama dia ke luar negeri gitu ya. Cuma kamu harus waspada, nanti akan terjadi ada penipu yang deketin kamu, atau teman-teman kamu yang pura-pura baik tapi ternyatanya nggak baik ya kan. Kamu diperingatkan di sini harus berhati-hati. Oke? Kita tanya ke Gulbex-nya, saran apa buat kamu ya. Agak lama satu agak lama ya, Des. Iya, 2 aduh loncat sendiri, 3 4 aja ya.
Di sini ada pesan pertama, ada sandal sebelah. Kalian ini kalau sebenarnya selama kalian jeda atau kalian putus atau kalian tidak berkomunikasi itu, kalian tuh satu sama lain tuh saling merasa kehilangan sebelah dari dada kamu. Sebelah dari dada sih, gimana tuh hati kamu gitu mati, nanti malah nggak bisa ketemu kalau hati yang sebelahnya hilang. Maksudnya ya udah sendal aja, kamu itu ibaratnya kayak sepasang sandal gitu. Kalau kemarin itu ya merasa tersiksa sama saja, ya nggak mau cari yang lain karena dia nggak mau selen. Nanti kalau pasangan kamu tuh cari pengganti yang lain kan berarti udah selen, itu nggak sepasang sandal lagi. Nah di sini harus dipertemukan lagi sandal satu yang lainnya gitu sama yang lainnya gitu ya. Jadi apakah dia sudah ada yang lain? Nggak ada, dia nungguin kamu, pasangannya kan kamu sandalnya. Sandalnya sebelahnya tuh bawa, ya kan, kamu bawa sandal dia sebelah. Ada 25, kamu lahir di tanggal 25 atau si dia lahir tanggal 25 atau kalian jadian di tanggal 25 atau umur kalian salah satunya berumur 25 tahun. Yang satu 52, yang satu 25 tahun. Dibolak-balik ya, Des. Iya. Aduh. Matahari pun menyinari kalian. Berarti kan yang alam semesta pun memberkati. Alam semesta pun merestui hubungan kalian. Buat apa kalian harus putus? Akhirnya mempertanyakan melalui kepoin tarot. Putusnya bohong-bohongan. Ya. Bener kan? Aku bilang ini kalian putus mungkin karena salah paham aja dalam hubungan. Ya. Kalian salah paham makanya terjadi putus ataupun jeda atau miskomunikasi. Sejatinya kalian ini saling membutuhkan. Ya enggak? Iya, Des. Ya udah. Mendes gitu amat. Terus bagaimana harusnya? Aku sekarang mau kocokin untuk pesan alam semesta ya di sini ya. Apa ya pesan buat file nomor 3 ini ya? Ayo. Mana word of ampunya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan alam buat file pilihan nomor 3. Oke. Nah, satu ya, dapat satu nih. Agak sulit tahu. Kenapa ya? Mendes mau ketawa aja ini untuk file nomor 3. Tadi file nomor 1, nomor 2 Mendes nggak mau ketawa, nggak tahu kenapa. Dari kemarin itu perasaan Mendes tuh sangat tidak membahagiakan gitu. Jadi kayak nggak mood gitu. Oke, kembali pada tempatnya. Aku buka yang pertama. Belajar sesuatu, lakukanlah yang bisa membuat kamu lebih maju daripada hubungan ini. Harus lebih maju itu kamu harus melakukan apa biar bisa tidak mengulangi kesalahan yang masa lalu ya. Misalkan salah paham gitu. Unsur dari cinta sendiri itu kan ada setia, jujur, saling pengerti, setia, jujur, saling asih mengasihi dan percaya. Oh, kan? Ini karena salah paham, cemburu itu kalau sedikit banget itu menjadi bumbu cinta, tapi kalau cemburu besar dan tanpa dasar itu menjadi perhara cinta gitu ya. Saran Mendes seperti itu ya. Jangan pernah cemburu tanpa alasan, jangan pernah menyalah atau salah paham dengan pasangan tanpa ada bukti, ngerti nggak? Oke. Yang pilih file nomor 3 ya, sekiranya sudah cukup sekian aja penjelasannya. Kalau ditanya apakah dia sudah ada yang lain, tidak pernah ada. Dia tetap setia menunggu kamu, dengan apapun yang terjadi dia tetap menunggu kamu ya. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 3. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian. Oh ya, yang mau personal reading dibuka kembali personal reading ya. Kemarin seharian Mendes sengaja tutup ya. Mendes kan tulis di status ya. Kalau untuk hari ini Mendes libur gitu. Tapi untuk tanggal sekarang ya, tanggal berapa sekarang ini? Tanggal berapa coba?
ya mulai dibuka lagi tanggal 13 Agustus. Kemarin tanggal 12 Mendes libur dulu ya. Hati lagi nggak enak. Bagaimana sih kalau hati nggak enak, ngereading juga merasanya nggak enak, daripada salah mending nggak usah. Sekarang dibuka kembali ya, nanti aku lampirkan di deskripsinya tarif maharnya. Kadang banyak yang pada tanya-tanya, kelamaan Mendes ngejawab ya. Oke. Terima kasih sekali atas atensi kalian sahabatku semua. Semoga kesehatan diberikan selalu kepada kalian, selalu diberikan rahmat serta hidayahnya, serta apapun yang kalian harapkan dan kalian cita-citakan bisa dijamah dan dijabah Gusti Allah. Amin ya Allah, amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.